Halo lagi, balik lagi di podcast Kamar Horor Misteri. Jadi pada video kali ini kita akan menceritakan sebuah horor yang datang dari keluarga Surabaya yang mengalami teror pocong. Jadi di sini kita menceritakan sebuah cerita horor yang dikutip dari laman Twitter karena dari kalian belum ada menceritakan ataupun mengirimkan cerita horor ke kita. Jadi langsung aja, ini dia ceritanya. Kejadian mengerikan tersebut terjadi pada tahun 2003 silam di sebuah rumah yang berlokasi di daerah Rangkut Lorgang 4A. Rumah tersebut dihuni keluarga besar yang terdiri dari 4 kepala keluarga. Jadi cerita ini dari Surabaya dan cerita ini kejadiannya di rumah yang dihuni oleh 4 keluarga. Banyak kali ya kan, kumpul-kumpul mereka nih. Kisah tersebut dibagikan melalui Twitter @nakelightsub_ dalam sebuah tweet panjang. Ia mengaku saat usianya masih anak-anak dan masih duduk di bangku taman kanak-kanak TK. Ia masih ingat betul kejadian horor itu pertama kali muncul saat malam Jumat Legi. Jadi kejadiannya ini malam Jumat Legi. Malam itu ia tengah mencari-cari sesuatu yang dimakan dari dalam kulkas. Tiba-tiba gorden yang berada di sampingnya gerak-gerak sendiri. Hal yang sama pun terjadi pada gorden kaca di ruang tamu. Sesaat kemudian aroma busuk menyeruak yang entah dari mana sumbernya. Jadi pas malam-malam dia nih lagi nyari makanan di kulkas, kemudian kok gordennya gerak-gerak sendiri. Dan itu gorden di ruang tamu pun gerak-gerak juga. Tiba-tiba tercium bau busuk. Kemudian ia mengatakan tiba-tiba ujung gorden sampingku gerak-gerak, melembung-melembung ditambah ada bau busuk dan angin lirih, kering gitu rasanya. Meski usianya masih anak-anak, rupanya ia cukup berani. Lantaran penasaran, ia memberanikan diri membuka gorden yang berada di sampingnya. Sesaat kemudian ia melihat penampakan pocong di kaca. Wajahnya hitam dan kosong, tak ada mata, hidung ataupun mulut. Itu membuatnya benar-benar merinding. Jadi pas ketika ada bau itu, dia melihat ada sosok pocong yang wajahnya hitam dan kosong. Jadi kayak melompong gitu aja mungkin ya. Tak ada mata, hidung ataupun mulut. Bocah tersebut kemudian berjalan menjauh, mulutnya tercekat, alih-alih berteriak, sepatah kata pun tak keluar. Ia kemudian balik badan dan jalan menuju kamar sang nenek yang mengalami masalah penglihatan akibat stroke. Jadi pas dia nampak ini, dia langsung lari ke kamarnya neneknya yang tidak bisa melihat karena stroke. Bukannya aman, teror kembali berlanjut. Bahkan di dalam kamar ia melihat pocong dengan lebih jelas. Tentu penampakannya lebih mengerikan, badannya lebih besar dengan tengkorak tanpa bola mata. Bahkan sosok tersebut mengeluarkan suara mengerang yang menambah kesan mengerikan. Pas dia lari ke kamar neneknya nih, bukannya teror berhenti tapi masih lanjut, dia ngeliat pocong yang lebih besar. Aku gak pernah nangis kalau lihat hal begitu, baru pas dengar suaranya tiba-tiba langsung takut banget. Aku nangis sekencang-kencangnya, bangunlah nenek dan beberapa orang termasuk mamiku, kata dia. Jadi sebenarnya dia melihat hal kayak itu nggak nangis, cuman karena ini ada suaranya, dia tuh langsung tiba-tiba kaget dan seketika nangis. Setelah beberapa orang datang, sosok pocong tersebut menghilang lembut dan perlahan seperti kepulan asap. Ia kemudian menceritakan pengalaman tersebut kepada anggota keluarga yang lain. Ia kemudian digendong sang ibu ke kamar. Namun sebelum itu bocah, sang ibu dan ditemani om dan tante mencoba mengecek lokasi pertama pocong muncul. Setelah membuka gorden sebelumnya, rupanya sosok hantu tersebut masih terlihat di cermin. Hal itu membuat mereka kalang kabut kecuali sang ibu. Jadi mereka ini ngecek di tempat pertama pocong itu muncul, tapi pocongnya memang masih ada. Mereka pun kalang kabut kecuali ibunya si pemilik cerita ini. Sesaat kemudian sang ibu berlari ke lantai atas, kemudian ia mengambil sebuah pusaka yang disimpan di atas loteng. Pusaka menyerupai golok tersebut sepasang, masing-masing ujungnya ada kain hitam dan putih. Setelah turun, sang ibu kemudian menggendong nenek untuk dibawa ke kamar di mana di sana mereka berkumpul yang sedang mengalami ketakutan. Jadi mereka ini ngumpul di satu tempat karena memang masih sangat ketakutan. Setelah itu ia kembali naik ke lantai atas untuk menjemput beberapa penghuni rumah lainnya. Di luar kamar hanya tinggal bocah laki-laki yang masih duduk di bangku TK bersama ibunya. Ya, dia ini adalah pencerita ini tadi ya. Setelah mendapat instruksi dari sang ibu, bocah tersebut membantu melepas semua gorden di rumah. Sang ibu juga memecahkan cermin di depan mengenakan pedang pusaka yang ia bawa. Ia pun menyebar garam ke setiap sudut rumah. Pocongnya ngambang di atas televisi, satunya lagi di depan pintu kamar om dan tante. Langsung disiram pakai garam oleh mami dan mereka hilang.
Dirasa sudah aman, kita pun langsung turun, kata sang pencerita ini tadi ya. Malam itu benar-benar kacau sampai dini hari. Kendati demikian, teror pocong masih belum berhenti. Saat sang ibu dan bocah tersebut ke kamar membawakan minum untuk anggota keluarga yang lain, rupanya sosok tersebut membututi di belakang. Tak sekedar mengikuti, hantu pocong tersebut bahkan sempat meludahi punggung sang ibu. Hal itu kemudian membuat ibu bocah tersebut yakin pocong-pocong yang melakukan teror kepada keluarganya merupakan kiriman dari seseorang. Jadi pocong ini nggak cuma ngikuti aja, tapi ibunya diludahi sama pocong ini. Wih, kudu akan langsung binggau cong-cong. Mereka marah dengan cara nyipratin ludah, dan kalau sampai ada pocong marah artinya fix bahwa pocong ini nggak murni alias dikendalikan oleh seseorang. Karena sejatinya mereka itu sebenarnya takut juga buat menampakkan diri, kata sang pencerita ini tadi, atau yang punya cerita ini ya. Kita panggil aja lah Bang Anto ya kan. Ceritanya udah separuh lebih baru dikasih nama ya kan. Cemana lah ini podcasternya ini. Udah jadilah kita gaskan aja ya kan. Dalam kondisi sedemikian itu, mereka yang berkumpul dalam satu ruangan hanya bisa berdoa. Hingga akhirnya terdengar suara azan. Makhluk gaib itu tak lagi menampakkan aktivitas teror. Sang ibu pun meminta anggota keluarga untuk segera mengambil air wudhu, sementara anggota keluarga yang Katolik mengambil rosario. Oh, jadi dari satu rumah ini ada yang Islam, ada yang Katolik. Waktu berjalan seolah sangat lambat sampai akhirnya pagi yang dinanti pun datang. Satu keluarga besar itu kemudian dengan tegasnya masing-masing terkait teror yang terjadi semalaman. Ada yang melapor ke polisi, ke aparat desa, hingga ke dokter untuk memeriksakan kondisi sang nenek. Sementara itu sang ibu dibantu oleh suami dari salah satu temannya ke loteng rumah. Mereka kemudian naik ke atas genting untuk mencari sesuatu yang mencurigakan. Benar saja, di sana mereka menemukan 2 bungkusan kain kafan berukuran kecil dan bentuknya lonjong. Bentuknya lonjong kayak lontong, pas dibuka isinya pretelan tulang campur tanah, aromanya fix tanah kuburan, kata Bang Anto. Bungkusan tersebut kemudian didoakan beramai-ramai oleh warga dan Pak D-nya Bang Anto bersama rombongan teman-teman dari pondok. Hal itu dilakukan untuk mengetahui siapa pengirim teror pocong itu disaksikan oleh warga. 2 bungkusan tersebut kemudian terbang ke arah rumah sang pengirim. Jadi pas sudah dapat bungkusannya ini ya kan, atau terornya tadi ini, dibacakanlah doa nih bareng-bareng sama Pak D dan teman-teman pondok. Kemudian yang hebatnya, bungkusan ini terbang ke arah rumah sang pengirim. Wah, ampuh juga nih, JNT kalah ya kan. Rumah tersebut tidak lain ternyata adalah tetangga dekat sendiri. Rumahnya berada di depan rumah keluarga besar sang nenek yang dihuni oleh anak, menantu, dan cucunya. Sang tetangga diketahui seorang tukang jahit yang tajir. Ia memiliki tanah luas dan kos-kosan. Hubungan 2 keluarga tersebut juga sebelumnya terbilang baik-baik saja. Polisi kemudian mencoba memanggil pemilik rumah tapi tak ada jawaban. Sampai akhirnya pintu rumah dibuka paksa. Polisi dan warga pun dikejutkan oleh pecahan kaca, boneka, dan peralatan-peralatan yang identik digunakan untuk santet berserakan di dalam sana. Jadi rumah ini digeruduk sama polisi ya, dibuka secara paksa dia, dan pihak polisi dan warga pun kaget karena melihat seperti benda-benda santet yang ada di dalam rumah tersebut. Namun di hari berikutnya polisi berhasil mengamankan dukun santet tersebut di rumahnya yang lain. Hal itu berkat salah satu penghuni kos yang membocorkan bahwa dirinya diajak ketemu sang pemilik kos alias si dukun untuk membayar listrik. Setahun kemudian tanah berserta rumah dan kos milik dukun itu akhirnya dibeli oleh seseorang. Bangunan-bangunan rumah dibongkar, namun ada satu petak ruangan di pojok rumah yang belum dibongkar. Sementara para penghuni kos dibantu warga setempat untuk pindah ke kos lain. Jadi setelah setahun kemudian tanah sama rumahnya dibeli oleh seseorang dan dibongkari semuanya itu ya kan. Jadi karena rumahnya ini udah dibongkar dan dibongkar juga cerita kita ini, udah selesai cerita kita. Dan kita akan ketemu di video selanjutnya. Kalau kalian suka like, kalian boleh tekan tombol like dan tekan tombol subscribe sebagai bentuk dukungan kalian kepada channel ini.